Kita hari ini mau buat apa ya? Kalau nggak salah, dulu kita pernah ada contoh perulangan. Algoritma pokoknya. Kalau nggak salah ingat ya, apa ya? Nggak ada ya. Bon, bon. Dulu kalau nggak salah saya pernah ini, pernah baca di bukunya Bu Evi, semacam kayak buat program dari angka 1 sampai 30 menampilkan bilangan ganjilnya aja, kecuali 27 dan 30 kalau nggak salah, seperti itu kalau nggak salah baca ya. Sekarang gini aja, kita akan menggunakan perulangan. Kita melakukan pengecekan bilangan tersebut apakah ganjil atau tidak. Nah gitu aja ya. Jadi perulangannya maksudnya dari 1 sampai berapa, seperti itu. Dari 1 sampai berapa itu artinya perulangan kan. Jadi dari 1 diulang sampai berapa kali, kemudian ditentukan apakah bilangan itu ganjil atau genap. Kira-kira menentukan bilangan tersebut ganjil, gimana logikanya? Menentukan bahwa bilangan tersebut adalah ganjil. Kira-kira perlu gimana? Diceritain aja bagaimana cara ngeceknya bilangan itu ganjil atau tidak. Ada yang bisa? Tanpa harus ngoding ya, maksudnya kalau cara kalian mengetahui bahwa bilangan itu ganjil. Ini tahu bilangan ganjil kan? Tahu Pak. Iya, gimana? Nah, contoh aja, 3 bilangan ganjil atau genap? Bilangan ganjil Pak. Ganjil. Tahu dari mana kalau 3 itu ganjil? Karena tidak bisa dibagi 2 Pak. Tidak bisa dibagi 2. Oke, benar. Jadi cara mencari bilangan ganjil bisa dengan cara seperti itu ya, bahwa dia tidak habis dibagi 2. Ya. Dia tidak habis dibagi 2. Artinya kalau dalam bahasa programan, bilangan itu kita modulus dengan 2, dia akan bersisa 1. Itulah. Jadi kan kalau modulus masih ingat sisa hasil bagi ya, itu modulus. Jadi misalkan 3 modulus 2, artinya kan sisa 1 dia. Nah, jadi bilangan ganjil itu adalah yang seperti itu. Jadi kalau bilangan tersebut di modulus 2 tidak habis, maka dia adalah bilangan ganjil. Sekarang kita coba. Kita mulai dari 1 sampai angka sesuai keinginan kita ya. Berarti kalau kita mau ngisikan angka dari keyboard, kita harus mengimport scanner ya. Import Java util scanner. Seperti biasa, kita import scanner. Kemudian scanner SNL sama dengan new scanner system.in. Oke. Ya. Kemudian sistem out print, masukkan bilangan batas gitu aja.
Kemudian kita ngambil inputan dari keyboard ya, karena bilangan misalkan dari 1 sampai berapa. Nah, berapanya itu adalah bilangan ya, jadi integer. Kita pakai batas, kita deklarasi dulu integer. Kecil lagi besar ya, saya lupa. Oh, kecil. Integer batas. Kita bisa langsung deklarasi. Jadi ini kan inisiasi. Kalau misalnya mengisikan nilai bisa langsung sama dengan scnr dot nextin ya. Sudah pasti tahu kan kenapa kita pakai nextin. Karena input dari keyboard adalah string, mau kita masukkan ke dalam variabel yang memiliki tipe data integer, makanya kita ubah dulu jadi integer. Next in. Kita sudah punya batas, kemudian kita coba pakai perulangan. Kita coba perulangan for kita buat sebuah variabel untuk apa ya, penanda ya, for ini jalan atau enggak. F aja deh, F sama dengan 1. Ini untuk apa sih kemarin istilah kita, pernyataan pertama ya. Nah ini. Kemudian untuk yang kedua adalah kapan perulangan itu harus berhenti ketika, maksudnya kapan perulangan itu harus jalan ya, ketika F-nya kurang dari sama dengan batas. Yang ketiga, untuk yang pernyataan ketiga diisi dengan increment F++. Ini kayak gini ya. Kita coba contoh sederhana dulu ya. Kita coba contoh sederhana, mungkin mengulang materi yang minggu lalu. Bagaimana cara kita menampilkan bilangan dari 1 sampai isian dari keyboard kita. Jadi caranya system out. Ini cara kemarin ya, sudah pernah kita pelajari ya. Cuman saya mengingatkan aja. Kita tuliskan F-nya, kemudian tambah spasi 1. Kalau sudah, coba jalankan. Ini masukkan bilangan batas. Misalnya saya masukkan 30. Nah, keluar sampai 30. Coba ini dulu deh, pemanasan dulu, pemanasan. Ya. Kalau ada error bilang ya. Kira-kira yang ini masih ada yang belum ngerti nggak sebelum kita lanjut? Bentar ya. Sudah? Atau ada yang error? Aman kah? Gimana? Aman?
Ada yang error? Ya ada. Sabar Pak, belum Pak. Oh iya, siap. Sorry. Aman. Kira-kira ngerti kan? Yang perulangan kayak gini kan seperti kayak minggu lalu. Kalau ada yang nggak ngerti, tanyain aja. Sudah? Sudah Pak. Sudah. Jadi gini ya. Eh, kan F-nya dimulai dari 1, ya kan? Sampai apakah F-nya itu kurang dari sama dengan batas? Ini kelihatan ya? Semoga aja kelihatan ya. Bisa enggak? Oh bisa. Oke. Nah, gini aja. Ya. Jadi F-nya itu dari 1. Ini mulai awalnya dari 1. Kemudian sampai dengan kalau F-nya kurang dari sama dengan batasnya kalau kita isikan 30, artinya ketika F-nya itu kurang dari sama dengan 30, maka dia perulangannya akan dijalankan ya. Setelah dijalankan, F-nya ditambahkan dengan 1. Ini ya. Jadi perintahnya adalah tuliskan F sama tambahkan 1 spasi. Nah, sekarang kalau untuk mengecek bilangan tersebut ganjil atau genap, artinya F-nya ini nggak dituliskan ya, maksudnya dicek dulu ya kan, apakah F-nya ini ganjil. Kalau ganjil baru dituliskan. Nah, jadi kan kayak gitu konsepnya kalau kita mencari bilangan genapnya aja. Jadi kalau ini kan, kalau yang ini konsepnya F-nya langsung dituliskan, berapapun F-nya dari 1 sampai 30 dituliskan. Sedangkan kalau yang untuk mencari bilangan ganjil, dia dicek dulu apakah dia ganjil. Kalau dia ganjil maka akan kita tuliskan. Kalau tidak ganjil maka tidak akan kita tuliskan. Jadi yang ini kita ganti dengan, gimana ngeceknya tadi? Gimana konsep ganjil ini? Bilangan yang seperti apa yang dikatakan ganjil? Tidak bisa dibagi 2 Pak. Ya, yang tidak habis dibagi 2 ya. Berarti yang akan diulang adalah pengecekannya. Jadi di setiap angka dia akan mengecek. Jadi di sini masuk if, ya. Jadi ini sudah gabungan, ini ada for-nya, ada perulangannya, ada percabangannya, ya. Di sini kita akan pengecekan apakah apakah F dibagi modulus ya, modulus kita pakai persen. Apakah kalau F modulus 2 itu ada sisanya 1, nah kayak gitu ya. Jika F di modulus 2 sisanya 1, maka tuliskan F tambah spasi 1, kayak gini
Ya, kita nggak pakai else karena ya kalau tidak ya udah lewatin aja ya kalau nggak ada else-nya. Jadi ini kan pada saat f-nya 1 dia dicek apakah 1 modulus 2 itu sisanya 1. Kalau iya maka dituliskan. Kalau tidak terjadi apa-apa karena tidak ada else-nya. Ya, jadi kalau ada else itu jika tidak. Cuman kalau nggak ada else-nya, kalau tidak maka tidak akan terjadi apa-apa. Kita coba jalankan. 60 misal. Nah, kan muncul tuh yang ganjilnya aja. Kalau ada yang error bilang ya. Atau kalau ada yang nggak ngerti bilang. Tahu masih kadang mengerti, Pak. Oke. Tapi sudah ditulis dan jalan nggak? Coba tulis dulu. Jalan. Sudah jalan ya. Oke, Sudah. jadi gini ya. Ini kan kita melakukan perulangan kan dari F-nya 1 sampai F-nya kurang dari sama dengan batas. Saya isikan di sini 60 ya. Jadi kalau F-nya kurang dari sama dengan 60 maka dia akan jalan. Ini pada saat F-nya 1 gitu kan. Kemudian dicek di sini apakah 1 kurang dari 60? Iya atau tidak? Iya. Ya, F-nya kan kurang dari 60 berarti turun ke perulangan. Jadi yang diulang adalah di antara kurungnya for. Ini yang akan diulang perintahnya. Kemudian perintahnya turun ke sini, dicek apakah 1 dibagi 2 ini sisanya 1. 1 modulus 2 habis dibagi 2 enggak? Maksudnya 1 habis dibagi 2 enggak? Atau 1 bisa dibagi 2 enggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Nah, jadi F nggak bisa dibagi 2. Kalau iya, kan F-nya 1 kan? Kalau 1 nggak bisa dibagi 2 kan? Maka kalau benar tuliskan F-nya. F-nya ditulis di sini 1. Nih, muncul 1 kan di sini. Kemudian sudah sampai sini. Balik lagi ke perulangan, F-nya ditambah kan? Jadi F-nya adalah 2. Dicek lagi kemudian apakah 2 kurang dari 60? Iya atau tidak? 2 dikurang Pak. Kok iya, Pak? Ya, betul. Berarti turun di sini kan, masuk ke perulangan. Dicek lagi apakah 2 habis dibagi 2? Habis, Pak. Habis. Kalau habis kan ini kan nilainya false kan? Ini kan sama dengan 1 nih. Maksudnya kalau ada sisanya dia true. Kalau nggak ada sisanya dia false, ya kan? Jadi ini kan kalau 2 dibagi 2 kan nggak ada sisanya kan? Nah, berarti ini nggak dijalankan. If kan kayak gitu. Kalau true maka setelah if akan dijalankan. Ini nggak dijalankan, ya sudah. Lanjut lagi ke perulangan selanjutnya, tambah 1 lagi. Jadi 3. 3 kurang dari 60. Oke. Dicek apakah 3 habis dibagi 2? Tidak, Pak. Tidak ya. Sisa 1 ya di sini ya. Ini kan modulus kan. Kalau 3 modulus 2 apakah sisanya 1? Iya. Maka tuliskan F. F-nya kan 3. Tuliskanlah F di sini 3. Ya. Ya, Pak. Tambah 1 lagi 4 dan seterusnya. 4 kan habis dibagi 2 kan? Makanya nggak dituliskannya. Ya. Lanjut lagi ke 5. 5 kada habis dibagi 2 dituliskannya. Kayak gitu. Oh, iya, sampai Pak. 60. Ya. Kayak gitu. Jadi yang diulang adalah yang diantara kurungnya for. Jadi pengecekan itu di tiap angka dia akan diulang-ulang terus. Dari angka 1 diceknya, angka 2 diceknya lagi, sampai angka 60 akan diceknya terus. Ya. Jadi yang diantara kurungnya for ini yang akan diulang-ulang. Kemudian di sini ada perintah if. Kalau ini nilainya benar,
maka yang ini akan jalan. Kalau tidak benar, maka seharusnya kan lari ke else, ya enggak? Kalau nilainya false, dia lari ke else. Cuman di sini else-nya nggak ada, ya sudah berarti nggak terjadi apa-apa kalau else-nya nggak ada. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, misalnya kita isikan dari 1 sampai 1000. Nah, muncul. Ini muncul bilangan ganjil dari 1 sampai 1000. Kalau mau jadi mencari bilangan genap, apa yang diganti? Ini kan ganjil nih. Kalau genap, apa yang harus digantikan? Yang satu itu lah, Pak. Iya, betul. 1 diganti jadi 0. No. Artinya kalau bilangan itu habis dibagi 2, maka dia baru dituliskan. Kalau dia tidak habis dibagi 2, tidak dituliskan. Gitu kan? Nih, kita coba. Sampai 70. Salah. 70. Nah, ini kan ini bilangan-bilangan yang habis dibagi 2. 2, 4, 6, 8, 10. Ini berarti mencari bilangan genap. Di sini ya. Jadi pokoknya filternya ada di sini. Apakah ini kan modulus nih sisa hasil bagi pakai persen, ya. Atau bisa aja kayak gini. Ini kan tetap 1, cuman ini tidak sama dengan. Nah, kan bingung lagi nanti kalian. Kalau gini keluarnya apa? Ganjil atau genap? F di modulus 2 tidak sama dengan 1. Coba jalankan aja daripada bingung, ya kan? Coba jalankan. Genap, Pak. Genap, ya. Betul. Jadi yang dituliskan adalah yang sisanya tidak habis dibagi 1. Kayak gitu. Artinya kan yang habis dibagi 0. Ya. Ini bisa aja filter terserah kalian. Tapi kan kalau ini kan mungkin agak bingung ya. Jadi gini aja. Ini yang habis dibagi 0. Kalau yang ini tidak habis dibagi 1. Ya sama aja sih habis dibagi 0, ya kan. Terserah maunya yang mana. Ingat di sini di kondisi pembandingan di sini pakai operator pembanding ya, karena kita pakai sama dengannya 2. Ada lagi mau ditanyain? Atau masih ada yang error? Ngerti ya? Jadi yang namanya programming ini memang seperti saya bilang di awal, 3 struktur algoritma itu memang dasarnya sekali ya, basicnya. Sekuensial, artinya kalian menjalankan perintah itu tahap bertahap dari atas. Jadi yang di atas dijalankan duluan, kemudian dia turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, kayak gitu. Itu sekuensial. Kemudian ada percabangan yang sudah kita pelajari, itu adalah if atau switch yang belum sempat kita pelajari ya, cuma di bukunya ada. Di buku yang saya bagikan tuh ada switch sama case. Itu percabangan, kita dihadapkan 2 pilihan. Kalau iya, maka dia akan menjalankan setelah if-nya perintahnya. Kalau tidak, maka dia akan menjalankan else, ya kan. Kemudian sudah diajarkan juga nested if. Jika tidak yang pakai else if itu percabangan. Kemudian ini perulangan ya. Jadi itu struktur dasarnya. Dan semuanya itu bisa digabungkan menjadi program-program yang kalian inginkan. Seperti ini. Bagaimana kalian mencari bilangan ganjil? Ini adalah gabungan dari ketiganya. Sekuensialnya ada, if-nya ada, perulangannya ada. Ya, kayak gitu. Jadi program apapun pasti ada 3 ini pasti kok. Makanya harapan saya kalian kuat di 3 ini aja sebenarnya ya. Maksudnya 3 ini, maksudnya bukan kalau 3 ini aja sih nggak cukup ya. Cuman intinya sih 3 ini, sekuensial, percabangan, sama perulangan. Soalnya program apapun nanti akan digabung-gabung, percabangan sama perulangan sama digabung jadi program ini. Perulangan, percabangan digabung jadi program ini sesuai dengan kebutuhan. Sekarang misalkan kita mulai nggak dari 1, ini kan mulai dari 1 nih. Masukkan bilangan awal.
Misalkan dimulai dari angka 10. Berarti di atas sini kita buat dulu bilangan awalnya, ya kan? System out print, masukkan bilangan awal. Ini. Kemudian bilangan awal, sini kita buat sebuah variabel baru untuk menyimpan bilangan awal. Awal SCMR, kita ambil dari keyboard ya. Next in. Nah, di sini yang app-nya, ini kan mulai dari 1 kan? Ini mulai dari 1. Kita ganti aja mulai dari awal. Nah, kalau misalkan kita isikan 10, maka dia akan mulai dari angka 10. Ya kan? Ini kan awal mulanya nih. Kalau kita kan biasanya isinya 1 terus kan? Jadi peluangannya dimulai dari angka 1. Seperti yang saya bilang itu, kalian lari keliling lapangan 5 kali, 5 putaran, bukan 5 kali, 5 putaran. Tapi kalau dimulai dari angka 3, kalian akan larinya 3 kali aja. Ya. Lari keliling putaran 5 putaran gitu kan. Kalau dimulai dari angka 4, kalian akan 2 kali aja. Seperti kayak gini. Lakukan peluangan 60 putaran gitu kan. Tapi dimulai dari angka 10. Nah, coba kita jalankan. Dan kayak gini ya, bilangan awalnya ada 10, kemudian batasnya 30. Jadi dari 10 sampai 30 yang akan diceknya. Nah, itu ya, jadi ini awal mulanya kita isikan awal. Awal inputan dari keyboard. Dimulailah dari patokan awalnya. Sampai batas. Bisa dicobakan dulu. Ya, jadi dimulai dari angka awal, kita isikan contoh punya saya 10. Berarti peruangannya dimulai dari angka 10. 10, 11, 12, 13, dan seterusnya sampai 30. Begitu, itu yang akan dicek. Sudah atau belum? Belum Pak, belum Pak. Ya belum. Oh, jadi bos nanti. Ini kalau ada nggak ngerti tanya aja ya, nggak apa-apa. Mumpung maksudnya mumpung perkuliahan kita, walaupun misalnya kalian di luar perkuliahan, kalau kalian nanya algoritma, nggak apa-apa juga sih. Lewat WhatsApp bisa aja tanyain. Dan insya Allah, kalau misalnya saya bisa jawab, saya jawab.
Septi hadir. Oh sorry, baru baca. Septi hadir. Ada lagi yang sudah hadir dari daftar sini? Leo Jordi hadir. Ramanda Eko Satria Putra, Romi Pranata, sama Taufikur Rahman ya. Kalau hadir bilang aja. Sudah? Udah, Pak. Sudah ya. Oke. Kita modifikasi lagi. Kita akan memunculkan misalkan satu ada tulisan ganjil. Kemudian kalau dua, jadi kita munculkan semua bilangan misalkan dari 10 sampai 60. Kemudian dicek. Kalau 10 maka ada tulisan muncul bilangan genap. Kemudian kalau 11 ganjil, 12 genap, 13 ganjil dan seterusnya. Ya. Ini berarti di sini kita cek aja di sini ya. Kalau dia ganjil, nah gini kan. Kalau F modulus 2 itu sisa 1, dia ganjil, maka tuliskan F, kemudian tuliskan, kalau kita ke bawah aja biar nggak panjang. Berarti kalau ke bawah kita pakai println ya. Println. Nah, gini ya. Kemudian di sini tuliskan ganjil. Nah, begitu aja. Jika tidak, else, biar rapi aja deh, biar kalian gampang baca. Nah. Jika tidak, maka tuliskan genap. Kita pakai println ya. Dia turun ke bawah. Kalau println tuh ada enter 1. F tambah X tambah genap. Oke, coba dulu ya. Bilang awal 10 sampai 20 aja. Nah, kayak gini. Nah, di sini kan kita pakai else ya. Else itu kan jika tidak ganjil maka tuliskan F kemudian tambahkan genap. Nah, gitu kan, kalau tidak ganjil berarti genap, dua itu aja. Kalau nggak ngerti tanya, kalau ada error bilang.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang error? Ngerti ya? Sudah semua? Aman, Pak. Ada Pak. Masih ngurus Pak. Oh, nulis. Oke. Bapak, Ya. misalkan F hasil bagi 2 sama dengan 2 tuh apakah benar Pak? Hasilnya tuh genap semua. Sama dengan 2, nggak bisa sih jalan keluar. Karena kalau persen ini kan, misalnya kita pakai persen nih ya, persen ini kan modulus. Jadi modulus itu memang sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi itu gini ya, 4 dibagi 2, kan sisanya 0. Dia habis dibagi 2, ya kan? Jadi kalau dalam kasus ini nggak ada yang sisanya 2. Kecuali misalkan kayak 9 bagi 7. Nah, itu sisanya 2. Ya, 9 bagi 7. Nah, misalnya 9 dibagi 7 kan dapat 1, ya kan? Yep. 1 itu, kemudian 9 dikurang 7, kan sisanya 2. 2 kan nggak bisa dibagi 7 lagi. Nah, itu adalah sisanya. Oh, gini Pak. Tapi kalau semua bilangan, kalau dibagi dengan 2, sisanya itu kalau nggak 0, ya 1. Nggak ada yang sisanya 2. Ya. Saya kan 4 dibagi 2, sisanya 0. Kemudian 5 dibagi 2, sisanya 1, ya kan? Dia nggak habis dibagi gitu loh. Nah, kalau bilangan lain mungkin bisa ya. Kalau misalnya kayak tadi contoh 7 dibagi dengan 5, itu sisanya 2. Tapi kalau kasus ini kan kalau ganjil genap kita cukup dengan dibagi 2 aja. Mungkin bisa aja contoh kasus kalau kalian nyari bilangan kelipatan 5. Nah, itu bisa kan? Munculkan yang habis dibagi 5. Nah, gitu. Kalau yang misalkan nggak habis dibagi 5, berarti dia bukan kelipatan 5. Misalkan 7 dibagi 5, sisanya 2. Nah, kan sisanya nggak habis tuh, berarti dia bukan kelipatan 5. 8 dibagi 5, sisanya 3. Itu berarti bukan kelipatan 5 juga. Nah, gitu ya. Jadi saya dapat kasus baru nih sebenarnya, cuma kalian bisa aja ya, gitu kan. Bisa dapat satu contoh latihan baru, terima kasih. Mencari bilangan kelipatan 5, misalnya kayak gitu. Artinya kalau yang habis, misalkan ini ya, misalnya habis dibagi 5. Nah, berarti ini kelipatan 5. Ya. Yang habis dibagi 5, kemudian tuliskan F-nya. Berarti yang muncul nanti, misalkan dari angka 1, 5 akan muncul. Kan 5 habis dibagi 5. 10 akan muncul, karena 10 habis dibagi 5 juga. Bagus, good. Nah, jadi
Jadi kan kayak gini ya cara bacanya. Kalau F modulus 2, modulus itu kan itu sisa hasil bagi ya. Jadi bukan pembagian sebenarnya, cuman yang dicarinya adalah sisanya. Modulus itu sisa hasil bagi. Kalau sisa hasil bagi F dibagi 2 ini sama dengan 1, nah kayak gitu kan. Kalau sisanya ini 1, maka tuliskan ganjil. Kan bisa aja ya, contoh ya. Contoh kayak tadi ya, punya teman kalian. Saya coba aja. Kalian saya nggak ngikutin nggak apa-apa juga. Ini contoh aja. Ini bilangan yang habis dibagi 7 ya. Artinya kita akan mencari yang kelipatan 7. Misalkan dari angka 10 sampai 500. Nah, ini bilangan kelipatan 7 dari angka 10 sampai 500. Ya. Jadi yang akan dituliskan adalah yang bilangan habis dibagi 7. Yang sisanya itu 0. Kalau yang sisanya 0 berarti dia habis dibagi, gitu kan, nggak ada sisanya sama sekali. Kenapa angka 15 nggak masuk? Karena 15 kalau modulus 7 akan bersisa 1, ya kan? Nah, kalau 1 kan dia nggak masuk ke sini. Ini kayak gitu. Jadi bisa aja kalau sisanya itu 2, bisa. Tapi kalau ganjil genap, kita biasanya dibagi 2 aja. Kalau ganjil genap seperti ini. Ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Aman? Aman. Makanya kalau misalkan malu-malu nanya, WA saya juga nggak apa-apa, datang ke jurusan. Saya biasanya selalu tiap hari ada aja di jurusan dari siang sampai sore ke kampus. Oke, kita coba contoh lain. Saya akan buat package baru. Saya kasih nama pangkat. Nah, pemangkatan bisa sebagai contoh looping. Ya, saya buat kelas baru di package pangkat. Latihan pangkat. Kemudian public static. Main finish. Kenapa pangkat bisa masuk ke dalam perulangan? Karena misalkan 2 pangkat 3, artinya perkalian diulang 3 kali, ya kan? 2 dikali 2 dikali 2. Nah, 2 pangkat 5, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Itu artinya perkaliannya akan diulang-ulang. Gitu. Itu berarti bisa masuk sebagai contoh latihan perulangan. Walaupun biasanya di setiap bahasa programan fungsi pangkat sudah disiapkan, ya. Cuman kalau misalnya kalian nggak bisa pakai pangkat, bisa aja pakai yang perulangan seperti ini. Kan mungkin apa ya, power kayaknya kalau pangkat itu codingnya. Kalau di Delphi sih pakai power. Cuman kita harus import kelas dulu, ya, import kelas matematik biasanya. Kalau di Excel pun power kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita menuliskan pangkat kita pakai fungsi power. Cuman kalau misalkan anggaplah kita nggak pernah tahu fungsi power itu apa, kita bisa pakai perulangan untuk pemangkatan. Oke, kita mulai. Yang perlu kita tuliskan, kita perlu menuliskan bilangan berapa. Kemudian yang kedua adalah pangkat ya. Berapa kali dia akan diulang. Maksudnya 2 pangkat 3. Artinya kan kita perlu 2 bilangan tuh. Yang pertama angka 2-nya, yang kedua pangkatnya. Berarti seperti biasa kita import Java util scanner. Ya. Kemudian scanner SNR sama dengan new scanner system in. Kemudian sistem
out print, masukkan bilangan, kemudian bilangan sama dengan SCNR dot maxim. Kita ambil nilai bilangan dari inputan keyboard. Kemudian kita ambil nilai pangkat juga ya kan. Saya copy aja. Malas nulis. Copy. Paste. Ya. Masukkan pangkat. Ini dulu berarti kita ngambil nilai bilangan dan pangkat dari inputan keyboard ya. Seperti tadi kita ngambil nilai awal dan batas dari inputan keyboard. Sekarang bagaimana proses perkalian menggunakan pangkat? Saya buat sebuah variabel untuk menyimpan nilai hasil perkaliannya ya. Hasil aja, hasil. Dimulai dari sudah ini aja. Ini nilainya adalah 1 deh. Saya isikan isian awal nilainya adalah 1 ya. Hasil nilainya 1. Saya coba perulangannya for f dari 1. Kemudian f kurang dari sama dengan pangkat. Nah, kenapa kita pakai f kurang dari sama dengan pangkat? Karena kalau misalnya pangkat 3 kan perulangannya 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Kalau pangkat 6 perulangannya kan 6 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 6 kali. Berarti jumlah perulangannya sesuai dengan jumlah pangkat. Gitu kan? Konsepnya kalau pangkat 5 perkaliannya 5 kali. Kemudian untuk yang ketiga seperti biasa F++. Yang diulang adalah hasil sama dengan hasil dikali bilangan. Sudah. Kemudian di bawah sini tuliskan hasilnya. Hasil adalah sama dengan tambah hasil. Bentar ya, saya coba dulu ya. Masukkan bilangan 2 pangkat 5 berapa? Berapa 2 pangkat 5 hasilnya? 10 Pak. 10 Pak. Serius? Ya Pak. 25. 32 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 32 Pak. 32 Pak. 32 ya. 2 pangkat 5 itu kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 32. 36. 36. 2 pangkat 5 itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ini 2 pangkat 5. 4 8 16 32. Ya. Nah, coba tuliskan dulu. Nanti saya jelaskan satu-satu.
Kita coba lagi tuh. Bilangan seisikan 5 pangkat 3. Berapa 5 pangkat 3? Seratus dua puluh lima, Pak. 125 ya. 5 dikali 5 dikali 5. 5 kali 5 25. 25 kali 5 125. Nah, gitu. Ini mungkin agak membingungkan kalian kalau misalkan kalau perlu dituliskan, saya pakai Excel aja deh, nanti mencoba mendemokan bagaimana jalannya program. Ada yang error? Coba dulu jalan sesuai kemauannya enggak? Ya kan 7 pangkat 2 49 ya kan. 7 pangkat 1 berapa 7 pangkat 1? Oleh Menteri ini, ada yang TikTok kan nih? Ada yang mau TikTokan kah? Tahu siapa tuh? TikTok, lihat di layarnya, layar coding. Karena di like. Sudah atau belum? Sudah, Pak. Belum Pak, belum Pak. Oke. Apa? Teman-teman yang lain dulu, kalau sudah nanti biar saya jelaskan baris per baris ya. Ngomong tentang ambil HP aja. Gitu.
Sudah? Sudah Pak, sudah Pak. Saya coba buka Excel dulu ya. Salah WhatsApp ini. Biar enak penjelasannya. Oke, kelihatan ya? Ada Excel di samping. Kita mulai dari atas. Ya, kita ngambil inputan dari scanner, masukkan bilangan. Berarti kita punya sebuah variabel namanya bilangan. Kemudian kita punya variabel juga pangkat. Kemudian kita punya variabel lagi hasil. Kayak gitu aja. Ya. Contoh berapa kali berapa? Berapa pangkat berapa? Kalau mau contohin. Ayo, maunya berapa? 6 pangkat 5, Pak. 6 pangkat 5. Oke. Bilangan 6 ya. Pangkat 5 ya. Oke. Bilangan 6 pangkat 5. Hasilnya belum ketahuan. Kemudian kita punya variabel F ya. F. Oke. Dari sini kita buat hasil. Oh, hasil nilainya adalah 1. Hasil nilainya 1. Nah, hasil kan 1 nih. F dari 1 sampai berapa F-nya coba? Perulangannya berapa kali? Ada yang tahu? Ini baca codingnya. Ini nih. F-nya dari 1 sampai berapa? Perulangannya berapa kali? F kurang dari sama dengan pangkat. Berarti dari 1 sampai 5 ya. Pangkatnya kan 5. Coba lihat, pangkat kan 5. Ini kan tulis F kurang dari sama dengan pangkat. Berarti maksimalnya F-nya sama dengan pangkat 5. Berarti F-nya dari 1 sampai 5. Ya. Berarti perulangannya 5 kali. F-nya dari 1 sampai 5. Nah, kayak gini kan. Oke, dimulai dari F-nya 1. Kan perulangan kan itu kan dari F-nya 1 sampai 5. Kita mulai dari F-nya 1. Di sini perintahnya adalah hasil sama dengan hasil kali bilangan. Berapa kali berapa? Ini line 19. Berapa kali berapa? Kalau melihat perintah ini, hasil adalah hasil kali bilangan. 1 kali 6 kah, Pak? 1 kali 6, betul. Hasil kan 1, ya enggak? Bilangan adalah 6. Berarti hasil adalah 1 kali 6. 1 kali 6 berapa? 6. 6. Oke, hasil berubah jadi angka 6. Kemudian setelah selesai, F-nya tambah 1. 1 tambah 1? Berapa, Deng? 1 tambah 1. Masa nggak tahu sih? 2, Pak. 2 ya. 2. Pada saat F-nya 2, ini kan F kurang dari 5 kan? Berarti jalankan lagi perintahnya. Hasil kali bilangan, berapa kali berapa? Nih, masuk line 19 yang diulang perintahnya. Berapa kali berapa? 6 kali 6. 6 kali 6 ya. Hasil adalah 6, bilangan adalah 6. 6 kali 6 berapa? 36. Nah, oke. Sudah selesai, F-nya tambah 1 lagi. Pada saat F-nya 3, waduh. Pada saat F-nya 3 kan kurang dari sama dengan 5. Ya, maka ini akan diulang lagi perintahnya.
Nah, pada saat F-nya 3 berapa kali berapa? Ini hasil sama dengan hasil kali bilangan. Berapa kali berapa? 36 kali 6, Pak. 36 kali 6 ya. Kita cari aja 36 kali 6 berapa? Oh, 216. Hasil jadi 216. Oke. F-nya nambah satu lagi, F-nya 4. Pada saat F-nya 4, perintah ini dijalankan lagi ya kan, karena F-nya kurang dari sama dengan 5. Berapa kali berapa? 216 kali 6. 216 kali 6. 1296. Hasilnya jadi 1296. Oke. Pada saat F-nya 5, F-nya kan nambah satu lagi nih. Perintahnya masih dijalankan atau tidak? Masih, Pak. Masih ya. Berarti berapa kali berapa? 1296 dikali 6. 1296 dikali 6. 7776. Hasilnya jadi 7776 gitu kan. F-nya nambah satu lagi, 5 tambah 1 jadi 6. Perintahnya dijalankan atau tidak? Pada saat F-nya 6 dijalankan atau tidak? Tidak ya. Ini kan dicek di sini apakah F kurang dari sama dengan pangkat. Apakah F kurang dari sama dengan 5? Tidak kan? F kan lebih dari 5 ya kan? Berarti perintahnya tidak dijalankan. Artinya perulangannya stop sampai di sini. Inilah muncul hasilnya. Kemudian perulangan kan dari sini, dari kurung sampai kurung. Ini kan. Kalau sudah selesai perulangannya baru turun ke bawah lagi. Tuliskan hasil adalah ini. Kita coba. 6 pangkat 5. Gimana? Perlu diulang lagi kah? Perlu diulang lagi kah contohnya biar kita ulang lagi? Bapak bisa diulang 6-nya jadi kadakawa tuh kenapa, Pak? Ya, karena kan dilihat di sini pada saat F6 kada pada saat F-nya 6 menjadi perulangan stop kan? Gitu kah? Jadi 6-nya stop, Pak. Ya, jadi 6-nya stop. Ini kan ada kondisi yang kedua nih, setelah F-nya 1 dicek apakah F kurang dari sama dengan pangkat. F-nya berapa? 6 kan? Pangkat berapa? 5. Apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Ya atau tidak? Lebih, Pak. Lebih ya, berarti tidak ya. Berarti 6 kan tidak kurang dari sama dengan pangkat. 6 tidak kurang dari sama dengan 5, ya kan? Oke. Kalau tidak, berarti stop perulangannya. Jadi perulangan akan dijalankan kalau kondisi yang di tengah ini akan memenuhi. Nih, di line 18 ini. Pada saat F-nya 1 kan memenuhi nih. Oh, 1 kurang dari sama dengan 5. Maka jalankan. Pada saat F-nya 2 kan kurang dari sama dengan 5. Oke, jalankan lagi. Pada saat F-nya 5 kan kurang dari sama dengan 5. Kan ada sama dengan ya? Oke, Pak. Nah, berarti kan masih dijalankan. Nah, pada saat F-nya 6, nah, 6 kan tidak kurang dari sama dengan pangkat, tidak memenuhi, makanya dia stop sampai di 6. Maka yang ini tidak akan dijalankan lagi. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama. Ada lagi yang mau tanyakan? Di sini apakah harus 1? Iya, karena kan perkalian pertama di sini. Kalau perkalian kan dikali 1, ya kan? Coba di sini diganti 0. Berapa hasilnya? Ada yang tahu? 0 pasti kan. Semua perkalian kalau dikali 0 jadi 0. 6 pangkat 5. Ya enggak? Pada saat F-nya 1, 0 kali 6, 0. Kemudian pada saat F-nya 2, 0 kali 6 lagi, 0. Pada saat F-nya 3, 0 kali 6 lagi, ya kan? Nilai hasil kan nggak berubah. Makanya di sini kita dikasih angka 1. Pada saat F-nya 1, 1 dikali 6, 6. Pada saat F-nya 2, 6 kali 6,
Pada saat F-nya 3, 36 kali 6, gitu kan. Pada saat F-nya 4, 216 kali 6. Pada saat F-nya 5, 1296 kali 6. Kayak gitu. Mau nyoba lagi kah? Kita ulang lagi kah? Oke deh, sekali Ulang, Pak. lagi ulang. Maunya berapa, pangkat berapa? Berapa pangkat berapa maunya? 3/5 kan, Pak. 3 pangkat 5. Oke, kita coba 3 pangkat 5. Bilangan 3 pangkat 5. Oke. Dan kita isi hasil 1. Hasil 1. Oke. Perulangannya dari F-nya dari 1 sampai coba aja deh ya. Pokoknya F-nya dimulai dari angka 1 ya. Nah, pada saat F-nya 1, apakah 1 kurang dari sama dengan pangkat? Ya atau tidak? Iya, Pak. Ya, maka jalankan perintah ini kalau ya. Ini berapa kali berapa? 1 kali 3. 1 kali 3. Berarti hasil sama dengan hasil kali bilangan, gitu kan? Hasil adalah 1 kali 3. Ya. Oke. Sudah selesai, F-nya akan ditambahkan dengan 1. Pada saat F-nya 2, 2 kan kurang dari sama dengan 5, ya kan? Maka perintahnya akan dijalankan lagi. Berapa perkalian yang akan dijalankan? 3 kali 3. 3 kali 3. Ya kan? Hasil kali bilangan. 3 dikali 3. 9. Oke. Sudah selesai, F-nya tambah 1 lagi. Berapa kali berapa? Kan 3 kurang dari sama dengan 5, berarti dijalankan lagi. 9 kali 3, Pak. 9 kali 3, ya kan? 27 hasilnya. Oke. Pada saat F-nya 4, jalan atau enggak? Jalan masih, Pak. Jalan. Berapa perkaliannya? Jalan masih, Pak. 27 kali 3. Kali 3. Kali 3 berapa ya? 81 ya. 27 hasil dikali dengan bilangan. 81. Jalan pada saat F-nya 5, jalan atau enggak? Jalan, Masih Jalan, Pak. Nah, Pak. berapa? 81 kali 3. 81 kali 3 ya. 243. Pada 3. saat F-nya 5, jalan atau enggak? Tidak, ya. Pak. Karena 6 Tidak, Pak. tidak kurang dari sama dengan ini kan. Oke. Kemudian kalau sudah tidak jalan, kan yang dijalankan, yang diulang-ulang kan setelah for. Kalau sudah tidak, berarti selesai perulangannya. Langkah selanjutnya, coding yang di bawahnya lagi. Tuliskan hasil. Ini hasilnya yang keluar. 243. Coba ya. Nah, kayak gitu. Gimana? Ngerti? Paham, Ternyata Pak. paham ya. Jadi ternyata perulangan juga bisa dipakai untuk yang seperti ini. Ya. Jadi ini ya gabungan materi-materi kita yang lalu. Sekuensial, jadi coding itu dijalankan dari atas sampai bawah. Kemudian di sini kita ketemu perulangan, nggak ada percabangannya ya. Kita ketemu perulangan. Mau pakai yang percabangan? Mau ya? Oke. Gimana kalau misalnya kalau kita mau masukin percabangan di sini bisa nggak? Bisa. Contoh, ada yang tahu 7 pangkat 0 berapa? 1, Pak. 1 ya. Yang lain, ada pendapat lain? 7 pangkat 0 berapa? Gak ada ya. Jadi semua bilangan kalau pangkat 0 hasilnya adalah 1. Jadi kita bisa di sini ngasih ini saya minimize dulu. Di sini saya bisa ngasih percabangan. Ini kalau mau lihat aja ya, misalnya jika pangkatnya sama dengan 0, nah gitu kan, maka hasil sama dengan
1. Jika tidak 0, maka jalankan perintah percabangan. Halo, pusing kan? Ini ya. Jika pangkatnya itu 0, maka hasilnya 1. Jika tidak 0, maka misalkan ini, ya kan, kita coba aja. 7 pangkat 0. Nah, gitu kan, muncul langsung 1. Tapi kalau tidak 0, 7 pangkat 3. Nah, dia akan lari ke else, ya kan? Dia dicek nih. Apakah pangkatnya 0? Saya 7 pangkat 3 tadi kan. Apakah pangkatnya 0? Tidak. Maka yang dijalankan adalah else ini. Ya. Gitu ya. Kan sudah mulai bercabang-cabang. Jadi yang dijalankan, ingat ya, yang dijalankan. Kalau dia ketemu if dulu, jalankan dulu if-nya. Apakah pangkat sama dengan 0? Kalau iya, maka langsung ini tuliskan 1. Kemudian else-nya, kalau if kan sudah tahu, kalau satu kondisi memenuhi, else-nya akan tidak dijalankan lagi. Sudah, maka langsung tuliskan hasil. Kalau pangkatnya tidak sama dengan 0, maka yang dijalankan di else yang akan dijalankan. Masuklah ke perulangan dia yang seperti contoh kita tadi. Mau nyoba lagi? Ada yang tahu berapa hasil dari 2 pangkat min 3? Bisa nggak pangkat itu negatif? Bisa, Pak. Bisa. Ada berapa hasilnya 2 pangkat min 3? Ada yang tahu? Satu per 8 Kak, Pak? 1/8 ya. Kalau minus itu berarti hasilnya jadi 1/2 pangkat 3. Itu jadi 2 pangkat minus 3 kayak gitu. Misalkan 6 pangkat min 5 kayak tadi ya. 6 pangkat min 5 berarti kan hasilnya 1/6 pangkat 5 kayak gitu. Enggak. Kita coba kah? Coba ya, mungkin agak sedikit membingungkan ya. Tapi semoga aja kalian bisa lihat kurung tutupnya. Jadi setelah melihat kurung buka, jangan lupa kurung tutup. Kita coba ya. Misalkan pangkatnya 0, maka hasilnya 1. Kalau pangkatnya lebih dari 0, maka ini ya kan? Nih. Else. Berarti else if ya. If kalau pangkatnya lebih dari 0. Makanya yang seperti yang tadi. Nah, gitu kan. Ini kurung tutupnya gimana di sini. Kemudian else kan bisa aja nih, misalkan yang pangkatnya kurang dari 0. Langsung kita pakai else. Masukkan di sini. Ini kita tuliskan dulu perulangannya.
Kemudian di bawahnya hasil sama dengan 1 dibagi hasil. Ini harusnya sih tipe datanya adalah apa ya? Ini ya, seharusnya tipe datanya adalah double. Misalkan 6 pangkat min 5. Dereng. Kok keluar yang 1? Apakah pangkat sama dengan 0? Tidak. Oh, berarti kita coba pakai sebentar. Kita coba pakai double. 1.0. Ini 1.0. Bilangannya 6 pangkat min 5. Udah berhasil ya. Skornya di sini. Hasil sama dengan hasil 1 dibagi hasil. Bentar. Enam pangkat 5. Ini kan nggak keluar ya 1. Bentar. Saya belum pernah nyoba juga sih soalnya. Bilangannya 2 pangkat min 3. Kok tetap 1 ya? Pak, Ya. di itu tuh nggak diganti double Pak, yang INT bilangan sama INT pangkat itu. Oh ini ya. Oke deh, kita coba aja ya. Double, berarti ini next double ya. Kita coba. Gak ada salahnya coba. Ya. Jadi jangan takut error. Saya pun sering kalau ketemu error ya. Double. Kita coba. Bilangan 2 pangkat min 3. Lah, kok tetap 1 ya? Bentar ya, saya cari. Kalau pakai kursus deh. Dua pangkat min 3. Heran saya. Jika pangkatnya 0, maka saya coba dari atas ya. Kalau pangkatnya kurang dari 0, maka ini masuk. Ini tunggu saya berhasil dulu ya. Semoga aja saya berhasil. Kalau pangkatnya sama dengan 0, maka hasilnya adalah 1. 1,0. Jika hasilnya lebih dari 0, maka jalankan dulu. Bilangan 2 pangkat min 3. Atau nggak bisa ya? Nggak bisa nulis negatif gitu ya? Dua titik 0 minus 3.0. Nggak bisa juga. Apakah dia nggak bisa negatif ya? 1 hasil sama dengan 1 bagi. Kita coba bikin variabel baru ya. Double dengan hasil dari hasil
kayaknya PR buat saya deh. Saya cari gimana caranya biar bisa ya kalau yang negatif. Ya mungkin ada kesalahan sintaks penulisan. Berarti untuk yang negatif mati dulu ya. Cepet juga. Berarti ini aja deh. Kita mulai dari yang ini aja. Nanti saya cari deh gimana. Nanti saya kasih tahu kalau saya dapat. Logikanya sih seperti itu. Kita pakai integer aja ya. Ini satu, ini satu. Nah, coba yang ini dulu ya. Nanti untuk yang pangkat kurang dari, biar saya cari caranya. Tapi kalau kalian bisa dapat caranya ya nggak apa-apa juga. Kan bedanya sebenarnya sih mungkin beda paradigma ya antara dosen dan guru ya. Mungkin kalau guru itu sih harapannya, ya maksudnya kalian kan sudah dewasa. Kalau kalian bisa dapat yang nggak saya dapat, sebenarnya kan bagus gitu ya. Bedanya kita itu adalah saya belajar lebih dulu dari kalian. Saya belajar di apa lebih dulu dari kalian. Kemudian saya ajarkan lagi kalian. Saya terbuka. Kalau misalnya saya memang nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau kalian bisa dapat, nggak apa-apa. Kita di sini kampus, kalau sama saya sih kita share ilmu aja ya, share ilmu. Jadi tidak wajib, bukan tidak wajib sih, tidak pasti ilmu saya lebih tinggi dari kalian ya. Kalau universitas seperti itu ya. Karena tergantung dari pengalaman. Kalian kan mungkin ada komunitas-komunitas yang bisa kalian ikuti. Jadi sebenarnya itu tadi misalkan kalau dosen juga tidak semuanya dia mahir. Nah, kayak saya jaringan. Kalau kalian bisa tahu jaringan, saya buta kakap jaringan. Saya nggak tahu sama sekali. 7 layer aja saya lupa. Tapi kalau kalian lebih tahu dari saya, ya itu wajar ya. Karena sebenarnya di universitas ini pun dosen tidak selalu lebih tahu dari kalian. Yang pasti itu saya lebih dulu belajar gitu aja sih sebenarnya ya. Saya lebih dulu belajar dari kalian. Nanti kalau kalian mau cari ya nggak apa-apa juga. Saya mau cari juga, nanti saya share kalian. Ini loh caranya kalau pengangkatan yang pangkatnya itu negatif. Nanti biar saya coba. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya materi kita sampai ini aja dulu ya. Ini contoh-contoh perulangan sudah saya rasa cukup. Kita coba yang pemangkatan sudah, kemudian kita coba yang mencari bilangan ganjil. Ada satu lagi nih, saya kepikiran contoh, mau coba gak? Mau nyoba atau mau stop dulu? Ada satu contoh lagi yang saya kepikiran pakai perulangan. Mau nyoba atau mau istirahat? Coba aja, Pak. Coba. Oke, saya coba. Kalian tahu bilangan faktorial? Faktorial tahu? KPK FPB kah, Pak? Bukan. 6 faktorial, yang kayak gini. 6 faktorial adalah 6 kali 6 5 kali 4 kali 3, 3 2, 1. Ini kan perulangan nih. Ini, Pak. Dan angkanya ini pun kan kalian sudah pernah nulis kan dari 1 sampai 6. Ya enggak? Bisa aja kan dari 1, karena kalian kan bisa aja kan substitusi kan 2. Nah, ini kan kalian menuliskan dari 1 sampai 6 kan sudah. Cara pertama kan 1 sampai 30 sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau 1 sampai 6 itu kita kalikan, itu kan jadinya faktorial. Ya. Nah, ini kan nulis 1 sampai 6 kan udah bisa. Contoh kita perulangan yang awal nulis 1 sampai 30, nulis 1 sampai 200 itu sudah bisa. Sekarang tinggal kita kalikan aja. Memang kebetulan saya dapat contoh ini sih. Mau saya akhiri tadi kan cuma nggak jadi. Karena baru dapat contoh ini. Saya bikin satu lagi ya. Package.
faktorial ini kelas. Jadi nggak jadi saya stop deh. Kita selesaikan contoh yang ini dulu. Finish. Ya. Oke, seperti biasa kita pakai scanner untuk mengetahui berapa faktorial yang kita cari. Java, util, handphone saya dicari, di bawah anak saya deh. Saya nggak bisa nyari yang tadi yang negatif. Nanti deh saya share. Ya, kemudian scanner seperti biasa, scanner SNR sama dengan new scanner system .in. Kemudian sistem out print, masukkan bilangan faktorial. Kemudian kita buat integer faktorial sama dengan SNR titik next ini. Kalau kalian mau copy paste coding dari yang project sebelumnya, nggak apa-apa, copy paste aja. Tapi menurut pengalaman saya, semakin sering kalian menulis coding, mengetik sendiri, itu lebih ingat, ya. Tapi kalau mau copy nggak apa-apa juga, itu enaknya coding yang berbasis teks, kita tinggal copy-copy aja. Jadi saran saya, project-project kalian sudah pernah kalian kerjakan sebelumnya jangan dibuang, nanti pasti akan terpakai di project selanjutnya. Kita sudah dapat nilai faktorial dari inputan keyboard. Sekarang kita coba kayak tadi juga ya. Saya akan buat hasil seperti kayak pemangkatan tadi. Untuk menyimpan nilai hasilnya. Hasil sama dengan 1. Kemudian untuk perulangannya dari, kalian sudah pernah saya ajarkan nggak perhitungan mundur? Belum ya? Kayaknya belum ya. Jadi perulangan Belum, Pak. dari 6 sampai Belum 1. kayaknya, Pak. 6 sampai 1 gitu kan, belum ya? Belum, Caranya Pak. gampang aja sebenarnya. Ini kan mulai nih, dimulai dari angka berapa kan perulangannya? Yang untuk yang pertama ini, dimulai dari angka faktorial. Jadi kalau kita isikan 6, dia mulai dari angka 6. Ya. Kemudian apa ya? Lebih dari sama dengan 1 deh. Dengan F min. Kenapa F min? Karena setelah perulangan F-nya akan dikurangi 1. Ya, jadi ada proses increment. Jadi tidak harus plus-plus ya. Kalau plus-plus tuh dia akan menambah 1. Kalau min dia akan mengurang 1. Ya gitu aja sebenarnya kalau hitungan mundur. Jadi kalau dari F-nya dimulai dari angka misalkan 6, berarti dimulai dari 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Hasil sama dengan hasil dikali faktorial. Kemudian yang di bawah tuliskan hasil. Hasil adalah hasil dari, saya buat kalian bingung sedikit lah. Saya buat kalian bingung sedikit. Coba 6 faktorial. Hah, serius nih? 6 kali 5, 30. 30 kali 4,
Kayaknya salah deh bener. Masih salah kayaknya. Saya coba lagi deh. 3 faktorial aja. 3 kali 2. 3 kali 2. Oh, salah masih punya saya ya. Kayaknya salahnya di F3. Apakah 3? 3. 3. 2. 1. 1. 2. Harusnya 6. Bentar ya. Oh, saya juga mau error. Oh, mabuk. Hasil sama dengan 1 kali 4. Ya. 4 kali 3. Kemudian 2. 4 kali 2. 4. 4, 3, 2, 1. Astagfirullahaladzim. Aduh, salah saya. Mohon maaf. Sekali. Mohon maaf ya, menunggu ya. Sepertinya ini deh. Nah, gitu. 5 faktorial. 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. 60 kali 2. Oke. Nah, terus dulu. Nanti biar saya jelasin. Pakai Excel kayak tadi. Ini datangnya abang kenapa? Lu begincu. Oh, Dede begincu kak? Saya mah gincu Dede. Yang gincu Dede siapa? Dede begincu. Oh, alah. Ini lanjinya. Lanjinya begincu. Hah? Hah? Sudah? Sudah atau belum? Gimana? Sudah? Ada yang error? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Kita coba penjelasannya bagaimana sih? Jangan deh. Oke. Kita punya variabel namanya faktorial. Ya. Kemudian itu aja ya kalau nggak salah. Sama F doang tanpa faktorial. Udah jangan naik ya. F sama hasil ya. 3 variabel ini aja.
Contoh, mau berapa faktorial yang dihitung? Sebut angka. Berapa faktorial? 7, Pak. 7. Mantap. 7 faktorial ya. Oke, 7 faktorial. Hasil 1. Kayak tadi, hasil sama dengan 1. Di line 14 ya, kita mulai. Kemudian ini, untuk perulangan, F dimulai dari angka berapa F-nya? Startnya dari angka berapa F-nya? Ada yang tahu? Aduh. 7 kali 6 Ya. kali 5. Ya. Jadi F-nya ini kan angka awal nih yang pertama. Kita kan biasanya INT F sama dengan 1. Ya, berarti artinya dimulai dari angka 1. Astaga. Bentar. Anak saya kenapa tadi? Jadi saya bisa ke tadi. Kenapa deh? Ya, jadi F-nya dimulai dari 7. Nah, ya kan? F-nya kita mulai dari angka 7. Sebentar. Jadi ganggu anak saya. Dek, sana dek. Sebentar dek. Dek. Oke, F-nya dimulai dari angka 7. Sekarang dicek di sini, apakah F lebih dari sama dengan 1? Ya atau tidak? Apakah 7 lebih dari sama dengan 1? Halo guys. Guys. Kok bingung? Gimana? Apakah F lebih dari sama dengan 1? Nih, masuk sini, dicek nih. Ya atau tidak? Iya, Pak. Iya. Ya Pak, ya Pak. Ya, jadi 7 kan lebih dari sama dengan 1 kan? Oke, kalau dia lebih dari sama dengan 1, ini kan perintah yang kita isikan untuk menjalankan perulangannya. Jadi 7 lebih dari 1, maka ini akan dijalankan. Jadi hasil sama dengan hasil kali F. Berapa kali berapa? 1 kali 7, Pak. 1 kali 7 ya, hasilnya 1, F-nya adalah 7. Jadi perkaliannya adalah 1 kali 7. Hasilnya adalah 7. 1 kali 7. Oke. Kemudian setelah perulangan dijalankan, maka F-nya akan, F min ini artinya F-nya akan dikurang 1. Ini namanya decrement ya. Kalau yang biasa kita pakai itu F plus plus itu increment, dia akan menambah 1. Kalau F min dia akan mengurang 1. Jadi F-nya jadi 6. Oke. Dicek lagi di sini apakah 6 lebih dari 1? Ya atau tidak? Iya, Pak. Ya, kalau iya maka masuk ke sini perkalian. Berapa hasilnya? Berapa kali berapa? 7 kali 6, Pak. 7 kali 6. 7 kali 6 berapa? 42 ya. Jadi hasilnya adalah 7 dikali F. F adalah 6. Berarti hasilnya adalah 42. Oke. Kalau sudah, kemudian F-nya dikurangin lagi 1. Jadi 5. Apakah 5 lebih dari sama dengan 1? Iya, Pak. Iya. Berarti di sini perkaliannya berapa? 42 kali 5. 42 kali 5. 210. Oke, kalau sudah F-nya kurang 1 lagi jadi 4. Apakah 4 lebih dari sama dengan 1? Iya, Pak. Ya, berapa perkaliannya? 210 kali 4 ya. Berarti 840 kalau nggak salah hitung. Oke, kalau sudah F-nya dikurang 1 lagi jadi 3. 3 lebih dari sama dengan 1, ya kan? Berarti perkaliannya adalah 840 dikali F. F-nya 3. 840 kali 3
2, 5, 2. 3, 1, iya, 2, 5, 2. Kalau nggak salah hitung. Oke, kalau sudah F-nya kurang 1 lagi jadi 2. Apakah 2 lebih dari 1? Ya, kemudian dikalikan. Hasil dikali F. Hasil dikali F. 50, 40. 50, 40. Kemudian F-nya dikurang 1. F-nya jadi 1. Apakah 1 lebih dari sama dengan 1? Ya atau tidak? Iya, Pak. Ya, berarti kan hasil dikali F. 50, 40 dikali 1, ya ini juga nilainya kan. Kemudian F-nya jadi 0. Dikurang 1 kan, 1 dikurang 1 jadi 0. Kemudian dicek di sini, apakah 0 lebih dari sama dengan 1? Tidak. Kalau tidak, maka perulangan akan berhenti. Setelah perulangan berhenti, lanjut di coding di bawahnya. Tuliskan hasil. Kita coba jalan kalau nggak salah hitung. Kalau nggak salah hitung, nah kayak gini. Ya, itu ya. Jadi dikalikan dengan F-nya. F-nya akan terus berkurang. Pada saatnya F-nya 6, kemudian F kali 5, 4, 3, 2, 1. Kayak gitu. Tadi saya salah. Ada pertanyaan atau perlu diulang? Gimana guys? Sudah ngerti? Aman lah kira-kira. Oke. Baik, dari daftar ini tadi ada yang sudah hadir? Emra Manda Eko Satrio Putra, Romi Pranata, sama Taufikur Rahman. Bagian chat, saya nggak baca di bagian chat. Ada Taufikur Rahman hadir. Oke, Taufikur Rahman hadir. Ada lagi? Leo, Septi, Taufikur Rahman. Kalau tidak ada, mungkin sampai sini dulu contoh-contoh yang kita gunakan perulangan. Ada pemangkatan, ada faktorial, sama apa tadi ya, pengecekan bilangan ganjil atau genap ya. Saya rasa sekian dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, duluan ya, maaf ya.